Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernahkah Anda mengalami kedatangan tamu yang tidak menyenangkan? Atau pernahkah Anda bertamu dan tuan rumah tidak respek kepada Anda? Di sini kita akan bahas bersama terkait tata cara dan adab tamu bertamu. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menceritakan ada sebuah perusahaan melakukan survei terhadap komplain customer. Dari hasil survei disimpulkan bahwa di antara 100 customer yang mengeluh atau melakukan komplain terhadap produk, hanya ada 1-3 orang yang mau menyampaikan keluhannya kepada manajemen. Kita kembali ke situasi masyarakat. Di mana-mana kita dapatkan ada keluhan antar pergaulan dan tamu bertamu di masyarakat. Artinya, mungkin yang mengeluh ada 1.000, ratusan ribu, atau jutaan orang. Itulah sebabnya saya tertarik membuat konten sederhana ini agar masyarakat lebih kondusif di dalam pergaulan sehari-hari. Beberapa hari yang lalu, dalam acara khutbah Jumat, khatib menceritakan keluhan seorang istri kepada suami yang sering kedatangan banyak tamu karena suaminya sebagai tim sukses dalam pilkada. Maka dikisahkanlah oleh sang ustaz ini bahwa di masa hidup Nabi Muhammad SAW ada seorang istri yang mengalami hal yang sama. Tamu suaminya sering datang. Istri mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Saya sangat capek melayani tamu-tamu suami saya yang datang silih berganti." Lalu apa jawaban Rasulullah? Beliau mengatakan, "Kalau begitu, panggil suamimu ke rumah saya." Maka sang istri pun kembali ke rumah dan menyampaikan kepada suaminya. Maka keesokan harinya datanglah sang suami ini ke rumah Rasulullah. "Ya Rasul, ada hal apa engkau memanggil saya?" Maka dijawablah Nabi Muhammad SAW, "Begini, tolong sampaikan kepada istrimu bahwa saya akan bertamu ke rumah kamu besok." "Baik, ya Rasulullah, akan saya sampaikan kepada istri saya," dengan mimik dan perasaan senang. Sang istri pun sangat senang akan kedatangan orang yang sangat diseganinya dan disanjungnya mau bertamu ke rumahnya. Singkat kata, datanglah Rasulullah Muhammad SAW bertamu ke rumah tersebut. Maka sang suami pun menyampaikan kepada istrinya bahwa Rasulullah SAW akan bertamu ke rumah kita besok. Dan ketika Nabi ingin pamit, beliau berpesan kepada tuan rumah, "Sebentar, kalau saya pulang, tolong antar saya sampai ke depan rumah kalian ya. Pandangi terus saya dari belakang sampai saya jauh dan tidak kelihatan lagi." Maka apa yang terjadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita lanjutkan, mohon di like dan subscribe, lalu tekan loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan selalu memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, kita lanjut teman-teman. Setelah Nabi pulang, begitu banyak binatang-binatang yang ikut di belakang Nabi dari rumah itu. Sesuai kesaksian tuan rumah, ada kalajengking, ada anjing, ada babi, ular, dan lain-lain. Berbagai jenis binatang. Jadi kesimpulan dan hikmah tamu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah bahwa dari kisah ini, dengan datangnya tamu di rumah kita, itu akan menolak bala. Mungkin dalam rumah Anda atau rumah kita tanpa disadari hal-hal ada yang kurang baik. Apakah ada energi-energi negatif? Semua itu bisa keluar dari rumah bersamaan keluarnya tamu yang telah kita layani dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke materi cara dan adab bertamu. Teman-teman sekalian, sebelum kita bertamu, ada baiknya kita pergunakan teknologi. Kita membuat janji menelpon kepada tuan rumah di mana kita akan bertamu
agar apa yang menjadi tujuan kita bisa kita bertamu dengan tepat waktu. Jadi yang pertama sekali, pada saat kita bertamu, ketuklah pintu sampai 3 kali. Kalau tuan rumah tidak keluar, silakan Anda pulang. Dan kalau Anda bertamu, sebaiknya jangan terlalu lama. Bicaralah seperlunya. Kalau bertamu, bicarakan urusan untuk apa kita bertamu. Jangan menelpon ke orang lain, membahas urusan pribadi. Ini etika. Selanjutnya, kita memilih waktu yang tepat. Jadi, kita perhatikan bagaimana kondisi tuan rumah, jam berapa ada di rumah, jam berapa waktu istirahat, apakah dia sedang makan atau seperti apa. Kemudian selanjutnya, hindari tanya ini dan tanya itu. Jadi kita harus menjaga privasi tuan rumah. Hanya ada 2 yang perlu kita tanyakan pada saat kita bertamu, yaitu menanyakan arah kiblat dan toilet. Itu aja. Dan kalau disuguhi makanan, ya tidak usah terlalu banyak basa-basi lah. Bilang kenyang lah dan lain-lain. Jadi kita bilang aja terima kasih, atau mungkin kita bercanda sesuai kondisi. Seperti itu teman-teman. Jadi maksudnya jangan juga terlalu serius, tapi jangan juga sampai menyinggung atau masuk ke privasi si tuan rumah. Nah, ini kita harus selalu menjaga privasi tuan rumah. Selanjutnya, cara menerima tamu. Jadi sikap yang benar dalam menyambut tamu, ya tentu kita harus sopan dan beretika. Nah, dalam menerima tamu ini ada juga hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. HR Bukhari. Jadi yang pertama, kita jangan membiarkan tamu berdiri lama di luar. Selanjutnya, kita berpakaian rapi dan sopan dan mengucapkan salam dan selamat datang kepada tamu. Jadi kalau misalnya tamunya lambat mengucapkan salam, tidak apa-apa, kita sampaikan salam terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian kita memberi makanan ringan dan sediakan air minum atau air gelas sesuai kemampuan kita. Jadi tidak harus makanan mewah, tidak harus minuman yang harganya mahal, tidak harus seperti itu. Yang selanjutnya, apabila kita sedang makan, maka ajaklah makan bersama dan mengobrollah dengan baik. Jadi kita harus mengobrol dengan baik dan kita harus menciptakan suasana yang nyaman. Jadi itulah teman-teman beberapa adab atau etika di dalam menerima tamu. Kemudian pada saat tamu kita akan pulang, maka kita harus mengantarkan tamu sampai ke pintu kita atau ke pintu pagar. Ya, jadi jangan begitu tamu pulang langsung kita tutup pintu atau tutup pagar. Jadi biarkan mereka pada saat mau pulang kita ada bersenda gurau lah atau apalah, yang jelas jangan begitu pulang langsung kita tutup pintu. Karena itu berarti akan kita memberikan signal bahwa cepatlah pulang, seperti itu. Nah, ini etika. Saya kira demikian teman-teman video pesan ini. Jangan lupa like dan subscribe, lalu menekan loncengnya, dan silahkan di-share atau dibagikan ke grup Anda agar orang lain juga teringat kembali tentang tata cara dan adab bertamu dan menerima tamu. Sebenarnya pengetahuan tata cara tamu bertamu ini adalah pelajaran dasar bagi semua orang. Jadi ini pelajaran yang kita dapatkan dari orang tua, dari guru-guru kita,
Namun teman-teman sekalian, dalam kenyataan manusia itu perlu selalu direfresh kembali, ya. Perlu direfresh kembali karena terbukti banyak keluhan di masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.